Ada tahu? Takwa ada kewajiban wajtinabul muharramat, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu takwa ya. Jadi takwa kalau mau sempurna bukan cuman jalanin perintah tapi jauhin larangan. Dua. Puasa juga gitu. Ya, sekarang kalau sholat, ada nggak orang lagi sholat tiba-tiba nyolong? Ada apa enggak? Pak, sholat nih, lagi sholat, khusus tiba-tiba dia nyolong, ada apa? Hah? Ada begitu di sini? Ada. Jarang orang sholat, biasanya khusus udah sholat aja. Ada nggak orang lagi sholat tiba-tiba ngebohong? Ya, ya kan? Kalau sholat khusus dia jalanan perintah. Sedekah. Ada gak orang lagi sedekah, bari sedekah, dia nyolong? Dia ngasih, ngambil juga? Jarang. Apalagi zakat dan yang lainnya. Tapi puasa, ada gak orang puasa tapi bohong? Ada apa enggak? Lagi puasa dia bohong, ada apa enggak? Banyak. Nah itu yang mokel-mokel. Pagi-pagi sahur udah pakai bekakak. Tahu bekakak kan ya, ayam bakar. Sahurnya pakai bekakak. Malam pertama Ramadan sahur pakai bekakak, siang-siang mampir warung Indomie. Udah mampir, sorenya pulang rumah mulutnya digosok-gosok biar ketahuan lagi puasa. Kan acting itu. Biasanya orang yang acting itu lebih bagus daripada aslinya. Ya, orang yang pura-pura itu lebih bagus daripada orang yang asli. Sekarang kalau bapak-bapak atau ibu-ibu nonton sinetron, kira-kira sama orang yang perannya marah gede apa enggak? Di sinetron ada orang perannya dia marah, egois, marah mulu, agak pernah baik, kira-kira gede apa enggak? Gede. Padahal dia acting, ya kan? Karena yang acting lebih bagus daripada aslinya. Nah orang yang pura-pura puasa biasanya lebih lemes. Biasanya, ini mah saya sini aja. Biasanya yang pura-pura puasa lebih lemes daripada yang puasa. Kalau yang puasa benar-benar santai aja kan. Tapi yang pura-pura daripada ketahuan dan lemes-lemesin aja dah. Ya. Ada di puasa, ada yang bohong masih. Lagi puasa, ada yang masih ngomongin orang, ada apa enggak? Banyak. Biasanya ibu-ibu biasanya, gue nggak tahu. Lagi puasa masih ngomongin orang. Lagi puasa masih ngebully orang banyak. Makanya di hadis disebutkan puasa itu pahalanya udah hubungan Allah sama makhluknya aja. Kalau sholat udah ketahuan, jamaah berjamaah dapat 26 atau 27, ya kan? Sendirian dapat 1. Sedekah pahalanya ketahuan, bisa dikali lipatkan sampai 700 kali lipat. Di Quran disebutkan ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat fiha sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang sedekah sebagaimana satu biji ditanam tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai tumbuh 100, berarti sampai 700. Sedekah enggak tahu. Tapi puasa enggak tahu. Kalau mau puasa pahalanya sempurna, lakukan yang diwajibkan, tinggalkan yang dilarang. Makanya nggak ketahuan pahala. Urusan Allah sama hambanya. Kita nggak tahu orang lagi wudhu masuk 3 keluar 2. Ya umur kan nggak ada yang tahu, nggak diperhatiin. Lagi umur 3 sunnahnya, tapi kok yang keluar cuma 1 nih, 2-nya mana? Begitu nggak ada ketahuan. Kenapa? Karena itu disebutkan puasa pahalanya khusus langsung sama Allah urusannya, karena orang lain nggak tahu. Kalau sholat masih bisa ketahuan salah benernya, orang bisa melihat. Sedekah juga masih bisa ngelihat mana yang sombong, mana yang riya, mana yang ikhlas. Tapi puasa nggak tahu, makanya pahalanya khusus Allah sama makhluknya yang tahu. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita selalu diperintahkan untuk bertakwa? Ya, sebagai orang Islam yang beriman pasti disuruh untuk bertakwa. Jumat khotib setiap Jumat, salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Setiap Jumat disuruh takwa.
Bahkan di ayat disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, harus takwa, jangan meninggal kecuali dalam keadaan iman Islam dalam artian bertakwa. Kenapa demikian? Bahkan Al-Quran diturunkan untuk jadi petunjuk orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas bumi dan langit disiapkan untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas bumi dan langit disiapkan untuk orang yang. Kenapa demikian? Guru saya Syekh Azizur Rahman Hazarwi ngasih tahu bahwasanya seluruh urusan manusia bisa selesai dengan takwa. Jadi bukan dengan uang kita. Urusan manusia nggak selesai semuanya dengan uang. Orang kalau udah tua, sakitnya udah banyak, ya uang nggak gerak. Saya punya tetangga orang kaya, ya orang kaya, uangnya nolnya udah kagak bisa dihitung, saking banyaknya. Cek ke dokter, kata dokter ini Pak sakit asam lambung ada, darah tinggi ada, kolesterol ada, semua ada. Datang ke jalan Kalibata ada tukang durian ngeces doang ya, uang banyak tapi udah nggak berhasil. Rumah tinggi 3 tingkat yang punya nenek-nenek. Ceritanya apa di bawah buruk lah, saya cuma bisa melongok doang ke atas, kagak bisa naik lagi. Gak ada. Tapi kalau dengan ketakwaan semua urusan dunia bisa selesai. Minimal urusan manusia di dunia itu ada 4. Yang pertama, taisirul umur. Seluruh manusia yang hidup di dunia pasti pengen urusannya lancar, betul apa enggak? Ada di sini yang pengen urusannya mandek, ada orang? Semua yang hidup di dunia, yang miskin, yang kaya, benar-benar kaya, pasti pengen lancar. Apa contohnya orang-orang yang kaya banget? Tuh yang punya uang 300 T. Tahu kan? Kaya banget itu, punya uang 300 T. Kira-kira kaya apa enggak? Uangnya 300 T, Pak. Ya kagak pernah ngeliat, boro-boro megang lihat aja kagak pernah. Punya uang 300 T, kira-kira orang yang begitu masih pengen gak urusannya lancar? Masih pengen. Apa buktinya? Buktinya cuma pengen 6,5 tahun. Ya kan? Kalau dia gak mau urusannya lancar, biarin aja, mau di penjara berapa tahun, 100 tahun, 2 tahun. Tapi karena dia pengen masih urusannya dilancarkan, mintalah keringanan, jadi cuma dapat 6,5 tahun. Tuh, orang yang udah kaya banget juga pengen urusannya tetap lancar. Apalagi modelan kita di Maria, yang mantap mulu, dia jualan sini kan. Jadi ini kalau lagi maghrib, sebelum buka, oh udah banyak bazar itu. Yang dagang banyak, dagangannya dimsum semua. Saya lihat itu, saya bilang ini gigi, alhamdulillah tahun ini yang dagang banyak, kira-kira banyak kali model makan, akhirnya dimsum lagi, ya Allah. Tuh, semua orang pengen urusannya lancar. Kalau mau urusan kita lancar, kuncinya adalah bertakwa. Apa buktinya? Di Quran Allah menjawab, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah mudahkan segala urusannya. Yang jawab Quran. Saya cuma nyampein. Kira-kira bapak ibu-ibu percaya apa kagak Quran? Jadi kalau mau urusan lancar, kuatin takwa. Yang kedua, urusan manusia di dunia yang kedua adalah al-inqadh 'anil syada'id. Manusia pasti pengen dijauhkan dari segala ujian, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala cobaan. Betul apa enggak? Pengen kan semuanya jauh dari ujian, hidup lancar-lancar aja, jangan diuji sana sini. Pengen apa enggak? Biar kata di Indonesia ini ujian lagi banyak. Banyak apa? Indonesia ujian.
Banyak dulu tuh yang dioplos cuma Buku Bima sama susu. Dulu Buku Bima sama susu dioplos, kan gitu ya? Extra Jos sama susu dioplos. Paling enggak yang rada badar mah autan sama soda susu dioplos. Sekarang pertama. Kita udah bangga banget lah, saya pakai pertama, antrian kagak panjang tuh, yang Pertalite panjang dan berubah. Apalagi di sini pom bensin cuma satu. Yang antri Pertalite itu banyak banget. Kita udah pertama, udah cuma berdua, bertiga, tiba-tiba sama, cuma Pertalite warna biru. Ya, kira-kira tuh urusan. Belum lama lagi ada PT Antam ngasih tahu emas dari tahun 2010 sampai sekarang banyak emas yang beredar, emas palsu. Bayangin. Sekarang mas saya yang percaya emas yang asli cuma emas Jawa udah gitu. Ya, ibu-ibu ketawa tuh, emas Jawa itu paling asli. Emas Karyo, emas Mulyono pokoknya itu asli. Mas Karso pokoknya yang emas Jawa itu udah pasti asli, nggak palsu kan? Kalau yang lain saya belum tahu. Tapi kalau emas Jawa 100% itu asli emas. Gitu. Banyak urusan-urusan, ujian-ujian, apalagi kita tinggal di Indonesia, banyak ujiannya. Tapi kalau kita pengen selesai, pengen lepas dari ujian-ujian, kuncinya takwa. Di Quran disebutkan juga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau dia bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, maka jalan keluarnya pasti ada. Apalagi manusia pasti pengen dapat rezeki yang banyak, halalan, thayyiban, mubarakan. Betul? Di sini ada yang pengen dapat rezeki dikit aja ada kan? Hah? Pengennya dikit apa banyak kalau dapat uang? Dapat uang pengen dikit apa banyak? Jujur aja udah. Ya tahu saya urusan, biar kata rumahnya di jadi urusan juga banyak kan ya. Apalagi kita orang rumahnya itu ada perkampungan. Pengen rezekinya banyak, ya kan banyak berkah, halal banyak berkah, kan gitu enak ya. Pengen rezeki yang banyak nih, tiba-tiba nanti keluar